Di negeri ini, terkadang kamu tak butuh gelar sarjana untuk duduk di kursi komisaris. Cukup punya sejarah yang membuat orang tak berani menolak. Dulu dikenal sebagai preman, kini dipanggil Bapak Komisaris. Dulu ditakuti karena otot, sekarang dihormati karena jabatan. Tapi benarkah ini cermin transformasi? Atau hanya kamuflase kekuasaan lama dalam bungkus legalitas baru? Simak kisah satir ini sampai akhir. Dan kalau kamu percaya perubahan tak boleh dibeli oleh sejarah kelam, klik subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini agar kita tak lagi dibutakan oleh penampilan baik-baik saja. Tulis di kolom komentar. Menurut kamu, jabatan publik harusnya diberikan pada siapa? Di sebuah negeri yang konon menjunjung tinggi meritokrasi, lahirlah sebuah kisah luar biasa tentang transformasi sosial. Kisah tentang seorang pria bernama lengkap Hercules Rosario Marshall, yang dulu lebih dikenal karena otot dan otoritasnya di lorong-lorong pasar, kini menjelma menjadi simbol keberhasilan yang tak tertulis di buku-buku pelajaran. Dahulu, nama Hercules bergema keras di Tanah Abang. Bukan karena gelar akademis atau prestasi intelektual, tapi karena siapa yang tidak takut padanya. Ia bukan tokoh fiksi. Ia nyata, berdiri gagah dengan wajah keras dan pasukan loyal yang siap bergerak hanya dengan isyarat mata. Tapi zaman berubah dan begitu pula strategi. Ketika sistem mulai menyerap kekuatan jalanan ke dalam gedung-gedung ber-AC, Hercules menjawab panggilan zaman. Ia mendirikan PT Titu Harmoni. Apa itu PT Titu Harmoni? Sebuah perusahaan jasa keamanan, tentu saja. Di negeri ini, menjaga ruko bisa lebih menguntungkan daripada menjaga negara. Dan siapa yang lebih tahu cara menjaga keamanan daripada mereka yang dulu menciptakan ketidakamanan itu sendiri? Maka sempurnalah transisi itu dari penguasa lapak menjadi penjaga properti sah. Cerdas? Tentu. Legal? Jelas. Bermoral? Mari kita tunda dulu pertanyaannya. Lalu, tanpa melalui drama pemilu atau debat publik, pria yang dulu mungkin lebih akrab dengan pentungan ketimbang pena, diangkat menjadi komisaris utama. Posisi yang, dalam teori, seharusnya diisi oleh orang-orang dengan integritas, wawasan bisnis, dan rekam jejak profesional. Tapi di realitas kita, siapa bilang pengalaman lapangan itu tak dihitung? Kenaikan Hercules ke kursi komisaris bukan sekadar promosi. Itu adalah simbol. Simbol bahwa di negeri ini, transformasi tidak membutuhkan ijazah atau idealisme. Cukup loyalitas, jaringan, dan tentu saja sejarah yang tak bisa dilupakan. Ia kini duduk manis di ruang kaca, mengenakan batik mahal, menyapa kamera dengan senyum tipis, sementara anak-anak muda lulusan sarjana antre kerja dengan map coklat di tangan. Ironis? Tentu saja. Tapi justru itulah daya tariknya. Kisah Hercules. Bukan identity shift yang pantas, tapi tentang siapa yang bisa. Dan dalam permainan ini, tampaknya hukum alam lebih berlaku daripada hukum negara. Siapa kuat, dia naik. Dan kalau bisa, sambil memakai jas. Jangan lupa kancing atas dibuka biar kelihatan merakyat. Nama PT Titu Harmoni mungkin terdengar manis, seperti lagu jazz yang diputar di lobi hotel berbintang. Tapi jangan salah, harmoni yang dimaksud di sini bukan nada-nada lembut dalam musik kehidupan, melainkan harmoni antara masa lalu yang kelam dengan masa depan yang menjanjikan. Sebuah perusahaan jasa keamanan, kata mereka. Tapi kita tahu, di negeri ini, jasa keamanan bisa berarti banyak hal. Hercules, sang mantan penguasa lorong Tanah Abang, kini bukan sekadar simbol perubahan, tapi juga direktur harmoni ketakutan. Di PT Titu Harmoni, ia tak perlu berdiri paling depan. Ia cukup menjadi komisaris utama, sebuah posisi yang tak harus kerja berat, asal tanda tangan rutin, dan tetap muncul di rapat penting dengan jas necis. Sementara itu, orang-orang yang dulu bekerja di lapangan untuknya kini berseragam resmi. Dulu mungkin mereka menagih uang keamanan dengan bahasa kasar, sekarang dengan invoice dan stempel. Perusahaan ini, menurut klaimnya, mempekerjakan ratusan orang. Banyak di antaranya adalah orang-orang dari lingkaran lamanya. Yang dulunya disebut preman, kini disebut petugas keamanan berlisensi. Luar biasa memang. Bagaimana sebuah sistem bisa mengubah label tanpa mengubah esensi. Apa yang dulu dianggap ancaman, kini dilembagakan menjadi pelindung. Dengan latar belakang seperti itu, tentu saja PT Titu Harmoni tumbuh subur. Ruko-ruko yang dulu dikuasai secara informal,
kini dilindungi secara resmi. Dan bukankah itu cerminan paling jujur dari transformasi sosial kita? Bahwa legalitas hanyalah seragam baru bagi kekuasaan lama. Bukan rahasia lagi bahwa di banyak titik kota, keamanan adalah urusan yang lebih menguntungkan daripada perdagangan. Jika ada potensi konflik, justru disitulah potensi bisnis. Dan siapa yang paling paham titik-titik konflik itu kalau bukan mereka yang dulu menciptakannya? Begitu cara PT Titu Harmoni bekerja. Bukan hanya menjual jasa keamanan, tapi menjual ketenangan yang hanya mereka sendiri yang bisa tawarkan. Karena merekalah juga yang paling tahu kapan ketenangan itu bisa dirusak. Satu tangan menggenggam borgol, satu tangan menggenggam kenangan. Lama, Hercules, dari balik meja komisaris, tak perlu banyak bicara. Cukup hadir di beberapa pertemuan penting, menyapa klien dengan senyum penuh makna, dan sisanya, biarlah harmoni berjalan sendiri. Di negeri tempat guru honorer menangis karena gaji di bawah UMR, dan perawat berjibaku dengan pasien demi honor harian, ada juga cerita lain yang membuat alis rakyat naik 2 cm. Adalah Hercules Rosario Marshall, mantan penguasa jalanan, yang kini duduk manis di kursi komisaris utama PT Titu Harmoni, yang menerima gaji luar biasa besar, disebut-sebut hingga miliaran rupiah per bulan. Tentu, kita semua senang melihat orang sukses. Tapi di titik ini, kita mulai bertanya-tanya. Suksesnya karena apa ya? Tak ada catatan publik soal inovasi manajemen yang ia bawa. Tak terdengar juga gagasan brilian tentang pengembangan SDM atau perluasan digitalisasi keamanan. Tapi ya begitulah, di negeri ini gaji kadang bukan tentang kontribusi, tapi koneksi dan reputasi masa lalu. Semakin bersejarah jejakmu di jalanan, semakin mahal jasamu di ruang dewan. Bayangkan, 1 bulan duduk di kursi komisaris, menerima miliaran, hanya untuk hadir beberapa kali rapat, senyum di balik meja, dan mungkin sesekali menepuk pundak direktur sambil berkata, "Hati-hati di lapangan ya." Itu sudah cukup untuk menggugurkan semua tagihan rumah sakit rakyat miskin yang mengendap di sistem BPJS. Sementara rakyat disuguhi jargon-jargon profesionalisme dan good corporate governance, realitasnya justru menunjukkan bahwa jabatan tinggi bisa diberikan kepada siapa saja, asal punya cerita yang cukup menakutkan di masa lalu. Bukankah sistem keamanan paling ampuh adalah rasa takut? Ya, takut pada reputasi, takut pada nama besar, takut pada masa lalu yang masih bergetar di kepala para pengusaha ruko. Maka gaji miliaran itu sebenarnya bukan bayaran untuk kerja hari ini, melainkan pajak sejarah untuk masa lalu yang kini dikemas ulang dalam bingkai kelegalan. Tentu ini semua sah, tak ada yang ilegal. Tapi sah tidak selalu berarti pantas, legal tidak selalu berarti adil, dan fantastis tidak selalu berarti hebat. Ironisnya, justru ketika rakyat mulai mempertanyakan gaji pejabat negara, banyak dari mereka lupa bahwa perusahaan, swasta, terutama yang dekat dengan kekuasaan, jauh lebih lihai dalam membayar pengaruh dibandingkan membayar kinerja. Jadi, ketika kamu membaca bahwa Hercules mendapat miliaran rupiah tiap bulan dari posisi komisaris, jangan iri dulu, karena mungkin kamu hanya kurang berani, bukan kurang pinter. Dan di negeri ini, kadang keberanian masa lalu lebih berharga dari ijazah cum laude. Kalau kamu pikir bisnis Hercules cuma di jasa keamanan, maka kamu belum tahu cara kerja ekonomi versi Indonesia. Di sini, diversifikasi usaha bukan soal analisis pasar, tapi soal koneksi dan keberanian masa lalu. Dan Hercules, ia bukan hanya pebisnis, ia adalah seorang visioner yang membuktikan bahwa masa lalu yang kelam bisa disulap menjadi lahan bisnis yang terang benderang. Setelah sukses dengan PT Titu Harmoni, Hercules tak berhenti. Ia melebarkan sayap, bukan dalam arti ekspansi industri konvensional, tapi lebih kepada bagaimana semua sektor yang dulu beririsan dengan aktivitas lapangan kini dirangkul menjadi portofolio sah. Ia memiliki sawah, tambak, kolam ikan, tanah kavling, bahkan disebut-sebut bermain di proyek makelar tanah dan pertambangan. Semuanya sah, katanya. Semuanya halal, katanya. Ia juga menjalankan perusahaan lain bernama CV Timor Ramelau, yang konon merupakan mitra dari BUMN PT Timah. Ya, betul, mitra resmi BUMN. Di negeri ini, kamu bisa punya sejarah panjang di jalanan, tapi tetap dipanggil rekan strategis oleh perusahaan milik negara. Ajaib? Tidak. Ini Indonesia. Yang menarik, ketika rakyat biasa membuka warung kelontong atau jualan online, masih harus direpotkan dengan izin usaha, NPWP, dan QRIS, Hercules cukup tampil di media dengan kalimat
Saya sekarang sudah insaf, dan saya bantu orang susah, lalu semua seolah beres. Tak ada birokrasi berliku, tak ada pertanyaan mendalam, hanya tepuk tangan dan pelukan dari para elit yang entah betul-betul tulus, atau sedang cari perlindungan spiritual dari sahabat lama. Inilah kekuatan citra di republik ini. Diversifikasi. Usaha bisa kamu lakukan bukan karena kamu kuliah ekonomi atau magang di luar negeri, tapi karena kamu pernah jadi penguasa lorong gelap dan kini mengenakan jas. Ada banyak pengusaha kecil yang menghabiskan waktu bertahun-tahun mengurus izin lokasi, studi AMDAL, dan negosiasi bank. Tapi Hercules hanya perlu satu hal, legitimasi informal dari masa lalu dan relasi kuat dengan lingkar kekuasaan. Maka semua pintu terbuka, semua peluang datang, dan semua tanah seperti langsung berganti nama di atas sertifikat. Yang paling menyakitkan, rakyat biasa akan tetap terjebak dalam nasihat, kalau mau sukses, sekolah yang rajin, kerja keras, hidup jujur. Tapi ternyata, di lapangan, yang bisa jalan pintas adalah yang dulu paling ditakuti. Dan sekarang, Hercules bisa berdiri di podium, menyebut dirinya pelindung dan pengusaha sukses. Sementara masa lalunya hanya jadi catatan kaki yang dibaca diam-diam oleh mereka yang tak kuasa bersuara. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa untuk menjadi staf ahli di lembaga daerah seperti Perumda Pasar Jaya, seseorang perlu gelar S2, pengalaman kerja lintas sektor, atau paling tidak sertifikat pelatihan dari lembaga resmi. Tapi negeri ini mengajarkan kita satu hal yang jauh lebih penting. Jika kamu punya nama besar dan masa lalu yang membuat orang enggan berkata tidak, maka jabatan akan datang sendiri kepadamu. Begitulah ceritanya ketika Hercules Rosario Marshall resmi menjabat sebagai staf ahli di Perumda Pasar Jaya mulai Februari 2022. Sebuah lembaga pengelola pasar tradisional di ibu kota yang mestinya sibuk mengurus tata niaga rakyat kecil, kini memasukkan mantan penguasa lorong Tanah Abang ke dalam sistemnya. Ironis? Tentu. Tapi justru disitulah letak keindahan dari negeri penuh paradoks ini. Staf ahli, posisi yang seharusnya ditempati oleh pakar kebijakan publik, ekonom pasar, atau akademisi, kini disematkan kepada seseorang yang pengalamannya lebih banyak soal distribusi informal dan kontrol wilayah tanpa surat resmi. Tapi mungkin itulah keunggulan Hercules di mata mereka. Dia mengenal pasar, bukan dari buku, tapi dari bawah tanah. Mereka mungkin beralasan, kami butuh orang lapangan yang paham dinamika pedagang. Tapi semua tahu, ada banyak cara untuk paham tanpa harus memiliki catatan masa lalu yang penuh kekerasan dan intimidasi. Sayangnya, yang mereka pilih justru yang paling punya daya getar, bukan daya pikir. Tentu, jabatan ini sah secara administrasi, tapi rakyat kecil yang setiap hari menggelar dagangan dari subuh hingga senja, yang ditertibkan karena tidak punya izin lapak, pasti bertanya-tanya, kenapa mereka yang dulu ditakuti kini justru jadi penentu kebijakan? Kenapa yang biasa menggusur, sekarang malah ikut rapat menentukan zonasi? Dalam dunia normal, struktur pemerintahan daerah mestinya dihuni oleh orang-orang yang lahir dari dedikasi dan pengabdian. Tapi dalam dunia kita, kadang struktural dan historikal saling bertabrakan, hingga menghasilkan sesuatu yang disebut kompromi sistemik. Hercules bukan hanya diakomodasi, tapi dijadikan simbol rekonsiliasi antara masa lalu kelam dan masa depan birokratis. Padahal rakyat tidak butuh simbol, mereka butuh keadilan, kejelasan, dan keberpihakan pada yang lemah. Tapi bagaimana? Mungkin keberpihakan itu datang jika tangan yang dulu mengepalkan kini ikut mengisi absensi di rapat resmi. Mungkin itulah seni birokrasi kita hari ini. Mengubah ketakutan menjadi pengaruh, dan pengaruh menjadi jabatan. Dan semua itu dibungkus, dalam kata-kata, demi pembangunan. Setelah semua transformasi dari penguasa jalanan menjadi penguasa ruang rapat, dari nama yang ditakuti di Tanah Abang menjadi komisaris dan staf ahli, ternyata ada satu warisan yang tak ikut berubah. Citra premanisme. Meskipun Hercules kini berbicara tentang ibadah dan memberi makan orang miskin, tetap saja ada yang bertanya, apakah seekor harimau bisa benar-benar kehilangan belangnya? Grip Jaya, organisasi masyarakat yang dipimpin oleh Hercules, bukan sekadar wadah. Ia adalah entitas pasukan, sekaligus perpanjangan tangan dari masa lalu yang kini berdasi. Mereka menyebut diri sebagai pelindung masyarakat. Tapi di lapangan, laporan demi laporan tentang intimidasi, penguasaan lahan, hingga pengawalan tanpa permintaan, terus bermunculan. Tentu, tak semua anggota seperti itu. Tapi di negeri ini,
satu kesalahan bisa menodai 1000 deklarasi perdamaian. Lucunya, setiap kali ada kontroversi, Hercules tampil di media dengan kalimat penuh spiritualitas. Saya sekarang lebih banyak salat dan bantu orang-orang susah. Kalimat itu seperti jimat, manjur melunakkan opini publik dan membuat media mainstream memilih diam. Seolah, cukup dengan sujud tambahan di masjid, semua utang masa lalu bisa dihapus dari catatan sosial. Tapi realitas tak semudah itu. Banyak warga, terutama yang pernah berurusan dengan anak-anak grip di lapangan, tahu betul. Kadang organisasi ini lebih cepat datang daripada polisi, dan lebih efektif menekan daripada surat resmi pemerintah. Mereka tahu siapa yang memungut, siapa yang memutus, dan siapa yang dibela. Dalam dunia yang ideal, ormas mestinya menjadi jembatan antara rakyat dan kebijakan. Tapi di sini, ormas justru sering menjadi penguasa bayangan yang tak tercatat di struktur formal, namun sangat berpengaruh dalam urusan tanah, proyek, hingga siapa yang boleh buka lapak. Dan ketika ada bentrokan, pengusiran, atau penyegelan, pihak yang bersangkutan hanya perlu menyebut satu nama, grip. Maka ketegangan berubah menjadi kompromi. Aparat pun, entah karena tak kuasa atau tak mau, memilih berdiri di pinggir, pura-pura sibuk mencatat. Masalahnya bukan pada keberadaan grip semata, tapi pada kenormalan yang dibangun di atas rasa takut. Ketika publik mulai menerima kehadiran mereka sebagai bagian dari sistem, ketika lembaga-lembaga negara lebih memilih berdamai daripada melawan, maka yang terjadi adalah pembiaran yang dibungkus toleransi. Dan dari situ kita paham, kadang premanisme tak mati. Ia hanya berganti baju, mencetak kartu nama, dan menggandeng mikrofon saat konferensi pers. Saat media mulai ramai mempertanyakan aktivitas Grip Jaya dan keterlibatannya dalam sejumlah konflik, dari penguasaan lahan hingga bentrokan di lapangan, Hercules justru memilih diam. Bukan karena takut katanya, tapi karena sedang menganalisa. Saya tidak takut, saya hanya pelan-pelan, ujarnya dengan nada tenang. Dan entah bagaimana, jawaban itu justru membuat banyak pihak memilih mundur perlahan. Itulah kekuatan Hercules, bukan hanya otot, tapi juga retorika. Retorika yang dibangun dari sejarah panjang, dari ketakutan yang diwariskan antar generasi pasar. Setiap kali ia muncul di media, ia tampil seperti seorang guru spiritual yang telah melewati fase kemarahan duniawi. Saya sekarang banyak salat, katanya, dan saya bantu orang-orang susah. Tapi publik bertanya, apakah salat dan membantu orang susah cukup untuk membatalkan sejarah panjang penguasaan informal, penarikan liar, dan tekanan fisik di masa lalu? Apakah taubat sosial hanya cukup dengan berpakaian bersih dan berbicara lembut? Ada ironi yang tak bisa dibantah. Ketika rakyat biasa salah bicara di medsos saja, bisa dijemput paksa karena dianggap menghina lembaga, seorang mantan preman bisa bicara apa saja dan tetap dianggap sebagai tokoh reformis. Di sini, latar belakang kadang menjadi tameng, bukan beban. Dan lagi-lagi, kita disuguhi permainan narasi. Seolah masa lalu yang brutal bisa dilupakan karena sekarang sudah berubah. Tapi perubahan itu seringkali sepihak. Rakyat diminta menerima, memaklumi, dan bahkan memuji, padahal luka-luka sosial yang ditinggalkan belum tentu sembuh. Di titik ini, Hercules bukan hanya manusia, ia adalah simbol kekuatan yang bisa dinegosiasikan, simbol ketakutan yang dilembagakan. Dan itu cukup membuat banyak orang memilih diam. Saat media mulai ramai mempertanyakan aktivitas Grip Jaya dan keterlibatannya dalam sejumlah konflik, dari penguasaan lahan hingga bentrokan di lapangan, Hercules justru memilih diam. Bukan karena takut katanya, tapi karena sedang menganalisa. Saya tidak takut, saya hanya pelan-pelan, ujarnya dengan nada tenang. Dan entah bagaimana, jawaban itu justru membuat banyak pihak memilih mundur perlahan. Itulah kekuatan Hercules, bukan hanya otot, tapi juga retorika. Retorika yang dibangun dari sejarah panjang, dari ketakutan yang diwariskan antar generasi pasar. Setiap kali ia muncul di media, ia tampil seperti seorang guru spiritual yang telah melewati fase kemarahan duniawi. Saya sekarang banyak salat, katanya, dan saya bantu orang-orang susah. Tapi publik bertanya, apakah salat dan membantu orang susah cukup untuk membatalkan sejarah panjang penguasaan informal, penarikan liar, dan tekanan fisik di masa lalu? Apakah taubat sosial hanya cukup dengan berpakaian bersih dan berbicara lembut? Ada ironi yang tak bisa dibantah.
Ketika rakyat biasa salah bicara di medsos saja, bisa dijemput paksa karena dianggap menghina lembaga. Seorang mantan preman bisa bicara apa saja dan tetap dianggap sebagai tokoh reformis. Di sini, latar belakang kadang menjadi tameng, bukan beban. Dan lagi-lagi, kita disuguhi permainan narasi. Seolah masa lalu yang brutal bisa dilupakan karena sekarang sudah berubah. Tapi perubahan itu seringkali sepihak. Rakyat diminta menerima, memaklumi, dan bahkan memuji, padahal luka-luka sosial yang ditinggalkan belum tentu sembuh. Di titik ini, Hercules bukan hanya manusia, ia adalah simbol kekuatan yang bisa dinegosiasikan, simbol ketakutan yang dilembagakan. Dan itu cukup membuat banyak orang memilih diam. Dari lorong gelap ke ruang rapat, dari pentungan ke pena, kisah ini bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang kita semua yang perlahan terbiasa dengan ketimpangan yang dilembagakan. Mungkin benar, semua orang berhak berubah. Tapi ketika perubahan itu hanya menyamarkan kuasa lama, rakyatlah yang kembali jadi korban diam-diam. Jangan biarkan narasi asal sekarang baik menutupi luka sosial yang belum sembuh. Kalau kamu suka konten seperti ini, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke temanmu. Dan ingat, di negeri tempat preman bisa jadi komisaris, kamu butuh lebih dari sekadar mimpi untuk jadi orang benar. Kamu butuh suara. Mari bersuara, mulai dari sekarang.